Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita, waalaikumsalam warahmatullah, kita bisa mulai kembali kajian tafsir surat An-Nisa yang sempat terhenti sejak bulan Juli ya. Dengan adanya PPKM yang berlevel-level. Mulai darurat, kemudian PPKM diperlonggar, kemudian dipertebal gitu. Kemudian PPKM level 1, level 2, level 3 dan berlevel-level. Tapi intinya bahwa akhirnya kita semua yakin Allah Maha berkuasa. Subhanallah, Allah menunjukkan kuasanya begitu banyak gitu kan, dalam waktu singkat orang-orang yang dekat kita mendahului kita gitu. Bahkan banyak juga di antara para ulama yang meninggal juga dengan sebab penyakit yang ada, termasuk para dokter yang ada di garda terdepan dalam penanganan COVID ini. Yang jelas memang semua menunjukkan kekuasaan Allah. Itulah kuasanya Allah. Dengan mudah Allah mengakhiri hidup manusia. Intinya adalah agar kita mempersiapkan bahwa kehidupan apa yang kita cari sesungguhnya di dunia itu apa gitu ya. Yang kita cari adalah persiapan bekal kita untuk menghadap Allah, karena kita datang lahir tanpa membawa apa-apa, maka kita kembali pun tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Ya, ada pengusaha yang ketika meninggal dunia itu total kekayaannya 11,7 triliun. Ini seorang wanita Indonesia, meninggal dengan meninggalkan 11,7 triliun. Ternyata ya hanya ini aja, ditutup pakai kain gitu, kemudian diantarkan dengan, setelah itu selesai, anaknya semua beberapa saat berikutnya kemudian berebut untuk pembagian waris gitu kan. Sedih mungkin 1, 2, 3 hari. Setelah itu ya seneng. Gitu kan? Begitu. Yang di sana wallahu alam gitu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memasuki ayat 167 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Kalau penjelasan yang disampaikan dalam kitab Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim itu disampaikan begini. Innal yahuda yakfuruna bika. Jadi ayat ini berkaitan erat dengan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan
Yahudi. Atau dalam bahasa Quran diantaranya adalah diistilahkan dengan ahlil kitab. Tapi yang lebih pas itu ahlil kitab dari kalangan Yahudi. Mereka yakfuruna bika. Orang-orang Yahudi ini dikatakan kafaru. Kufur. Pertama, bukan kufur kepada Allah. Mereka mengingkari Allah sebagai pencipta, tetapi mengingkari dari sisi wahdaniyatullah, kemaha esaan Allah. Dengan mereka mengatakan Uzair ibnullah. Jadi mereka mengingkari di sini adalah pertama wahdaniyatullah. Mengingkari tentang kemahaesaan Allah karena mereka menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Begitu versi Yahudi. Yang kedua, mereka kufur dengan birisalati Rasulillah. Kufur dengan risalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalatul Islam. Kenapa mereka kufur? Meskipun sesungguhnya di kitab mereka tercatat akan adanya nabi. Gitu. Dan nabi yang didapati dalam penjelasan yang disampaikan oleh tokoh agama mereka, nabi itu tempat hijrahnya adalah daerah yang banyak nakhil. Nakhil, banyak pohon kurma. Karena itu daerah yang banyak kurmanya di masa itu Taima, Khaybar, kemudian Madinah. Cuman waktu itu istilahnya Yathrib. Ini. Karena itu komunitas Yahudi yang di Yathrib atau di Madinah, yang kemudian setelah Islam menjadi nama Madinah itu ada Qainuqa, gitu. Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Nah, ini yang terakhir terusir. Qainuqa juga terusir, Bani Nadir pun juga terusir. Nah, kalau Quraidah itu terusir terakhir setelah peristiwa perang Khandaq. Tapi tokohnya melarikan diri menuju Khaybar. Khaybar takluk setelah peristiwa Sulhu Hudaybiyah. Nah, ketika Sulhu Hudaybiyah, Yahudi Khaybar dan sebagian pindahan dari Quraidah, Bani Nadir dan Qainuqa itu memprovokasi Bani Ghatafan. Bani Ghatafan untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya sebanyak, ada riwayat mengatakan 3.000 pasukan. Jadi banyak pasukannya dibawa. Ada yang mengatakan 14.000. Ada yang mengatakan 16.000. Kita ambil yang pertengahan aja. 14.000 pasukan. Ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Ghatafan, menuju Khaybar, ternyata para pasukan elitnya Ghatafan itu sudah berangkat menuju Khaybar. Jadi kalau umpamanya, ini kan jalur ke arah Syria, Damaskus, Pak. Jadi kalau dari Madinah itu ke sini, ini wilayah Khaybar. Kemudian di daerah sini ini
Ghatafan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berangkat ini menuju Ghatafan, menuju Khaybar. Ketika Rasulullah mendengar Ghatafan sudah berangkat pasukan elitnya, Rasulullah memberangkatkan 200 pasukan berkuda. Balik arah. 200 pasukan berkuda itu balik ke Ghatafan. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan elit Ghatafan balik dari Khaybar balik ke Ghatafan. Tapi sudah dilakukan serangan di pagi hari. Yang dalam istilah para jenderal itu al-mubaghatah. Serangan dadakan dilakukan pagi hari oleh Rasulullah SAW. Sehingga tanpa terjadi perlawanan. Dan secara otomatis Ghatafan jatuh di tangan kekuasaan kaum muslimin. Ketika jatuh maka tidak ada pilihan lain dari Khaybar kecuali dia menghadapi Rasulullah SAW dan pasukan dengan tanpa ada dukungan pasukan lain. Tetapi jadi Rasulullah SAW itu memang betul-betul panglima perang. Faham betul dengan taktik penyerangan. Rasulullah SAW sampai di Khaybar itu jelang subuh. Mohon maaf, setelah Isya itu sudah sampai di Khaybar dan membuat perkemahan pasukan. Orang-orang Yahudi kan sudah masuk ke benteng-benteng mereka. Baru beberapa petani yang berangkat ke ladang melihat lapor. Akhirnya Khaybar itu memiliki banyak husun. Husun ini benteng, Pak. Jadi ada Husun Salalim, kemudian An-Natih, kemudian ada 4. Dari benteng-benteng yang ada ini saya lupa namanya. Ada benteng yaitu Salalim, ini adalah tempat penyimpanan kebutuhan logistik. Jadi makan, minum, seandainya mereka bertahan setahun pun tidak akan kelaparan. Sumber air minum sudah tersuplai. Rasulullah SAW, ini sekali lagi menunjukkan luar biasanya Rasulullah SAW. Setiap benteng itu ada tim ini yang nyerang. Ada dari kaum suku Khazraj, ada suku Aus yang dulu kemudian bergabung menjadi Ansor. Itu dibagi lagi pasukan masing-masing sesuai dengan sukunya. Sehingga kemudian satu persatu jatuh. Dari sekian ribu pasukan itu hanya 21 orang yang gugur sebagai syuhada dari kaum muslimin. Nah, ini ketika ini jatuh, persenjataan otomatis terkuasai oleh kaum muslimin. Ada satu benteng itu saya lupa namanya. Itu yang mensuplai kebutuhan air minum di seluruh benteng yang ada. Apa yang dilakukan pasukan kaum muslimin? Memutus mata rantai. Jadi kalau sekarang itu paralonnya itu ditutup, diputus. Sehingga tidak ada suplai ke benteng tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka turun ke medan perang di bawah pimpinan Abdullah bin Miskam. Ya, Salam ibn Miskam. Nanti kalau punya keturunan jangan dikasih nama Miskam. Karena ini pimpinannya Yahudi. Salam bin Miskam terbunuh, diganti Al-Harith ibn Abi Zainab. Ini pasukan. Ini pun jatuh sehingga kemudian dalam waktu beberapa saat. Jadi kalau bahasa para sejarawan, saat hanya serangannya itu beberapa jam saja. Padahal Yahudi dengan kekuatan persenjataan dan semuanya itu jatuh. Dengan akhirnya mereka meminta perdamaian, damai dengan Rasulullah SAW.
dan yang dilakukan oleh Rasul, boleh Anda tidak ikut melakukan damai, kemudian tidak terusir, darahnya terjaga, tapi hasil kebun itu 50-50. 50% untuk kaum muslimin, 50% untuk Yahudi sebagai pengelola. Itu saat itu. Sehingga dengan demikian Yahudi ini jatuh. Ya, kita kembali Bapak sekalian. Jadi mereka itu kufur dengan risalah Rasulullah SAW. Sudah kufur, ini sudah ingkar dengan risalah Rasul, ada dua kesalahan. Ingkar terhadap kemahaesaan Allah, mengingkari terhadap Rasulullah SAW, kemudian melakukan saddun an sabilillah. Menghadang siapapun atau menghalangi siapapun untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, orang-orang yang mengingkari kemahaesaan Allah, mengingkari terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang-halangi orang untuk masuk ke agama Allah, qaddallu. Maka mereka ini dinyatakan ad-dhalal, sesat. Dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang nyata. Kemudian innalladzina kafaru, masih disebut ulang, Mbak, diulang lagi. Diulang oleh Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur dengan risalah Rasulullah SAW, au dzalamu. Nah, tambahannya dzalamu. Jadi sudah menghalang-halangi orang ke jalan Allah, maka mereka juga melakukan kezaliman. Kezaliman yang pertama adalah syirik. Ya, menzalimi diri mereka dengan melakukan tindak kesyirikan. Dan ini kata Allah, inna syirka la zulmun azim. La zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat-sangat besar. Yang kedua, zalamu di sini dengan ar-raddu an risalati Islam. Menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini pun juga perbuatan zalim. Kalau ini mengingkari risalahnya, kalau ini menolak. Gitu. Ingkar itu berarti tidak percaya dengan kerisalahan Muhammad SAW. Tapi zalamu, mereka tahu kebenaran, tetapi tidak mau menerima. Ini ar-raddu. Itu di situ. Kenapa? Karena mereka sudah bertanya kepada tokoh agama mereka dan mengetahui kebenaran itu. Tetapi mereka menolak untuk memeluk agama Allah. Kalau di sini kezalimannya memang mengingkari Rasulullah SAW sejak awal. Karena mereka meyakini bahwa Nabi itu adalah keturunan Daud. Min dzurriyyati Daud alaihissalam. Itu versi mereka. Nah, tapi ketika kemudian mereka mendapati ciri-ciri Rasulullah SAW ada dalam kitab-kitab mereka, justru ar-raddu an risalatil Islam. Mereka menolak. Yang ketiga, zalamu di sini menzalimi an-nasi kullih, manusia secara umum. Apa kezalimannya? Dalam bab ta'amul, at-ta'amul al-mali, ya interaksi, bab tentang masalah interaksi tentang ekonomi, mereka menggunakan konsep riba. Ini zalimnya. Ta'amul mali. Kemudian yang kedua, kezaliman kepada manusia, menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang istimewa. Jadi mereka mengatakan sya'bullahil mukhtar, bangsa pilihan Allah. Sya'bullahil mukhtar. Mereka mengaku
bahwa mereka Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Sedang selain Yahudi diistilah mereka dengan Goyim. Goyim itu ya kelasnya budak. Karena itu dari sisi ta'amul mereka begitu dengan kita. Jadi interaksi antar sesama seperti itu, mengaku dirinya istimewa. Kalau bahasa mungkin di tempat kita itu kasta ya. Ada golongan bangsawan, ada rakyat jelata, gitu kan? Yeah. Ada sama di negara kita kan ada undangan pengusaha, yeah. Ya, gitu. Kemudian ada masyarakat. Nah, ketika masyarakat pun ada masyarakat pinggiran, gitu. Nah, ada perkotaan. Ini kan pembagian juga, gitu. Mengkasta, mengkelompok-kelompokkan. Gitu kan. Coba wis kalau kita punya acara, acara pernikahan atau apa. Terus yang datang para rekanan bisnis. Kan tidak mungkin makan bersama dengan yang satu undangan digelar di bawah, duduk kan ya. Kemudian alasnya terpal dan terpalnya habis panen padi, belum sempat dicuci. Terus itu segala gini. Menunya pakai gelasan gitu. Tehnya gitu kan. Gitu. Gilingan kemudian rekanan bisnis itu ada tempat tersendiri. Gitu. Kita kadang begitu, Pak. Rombongan nganter manten, mereka ada grupnya yang manten bawa mobil yang bagus-bagus, yang bagus. Kemudian ibu-ibu pakai, yang lainnya bagian juru masak yang ingin ikut ya boleh monggo ikut, tapi pakai pickup. Menunya pun beda. Teh dibungkus plastik, es teh, makanannya ote-ote, cabai-cabai. Untuk yang lain di mobil. Kira-kira ketika sampai di lokasi, ini sudah jeber semula. Gitu. Iya. Itu kita jadi, baik sekalian, karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kan, bi'sat ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah. Kapan? Ketika kemudian orang-orang yang ada di sekitar rumah justru mendapatkan setelah acara disiapkan, gitu. Makanya kemudian catering itu lebih enak ketika di kotain. Semua sudah, kan tidak ada yang tahu, toh, nggih. Coba kalau prasmanan, gitu, gitu. Bahkan bagian yang cuci-cuci pun makannya kapan? Belakangan, gitu. Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Jadi Yahudi melakukan kezaliman antar sesama ketika bisnis mereka menggunakan konsep riba, tapi ini berlaku untuk join, untuk selain dari komunitas Yahudi. Tapi sesama komunitas Yahudi mereka tidak menggunakan konsep riba. Kemudian ada pembagian kasta, ini kezaliman. Belum lagi ketika mereka bertaamul dengan qan'at tijari, perdagangan. Gitu. Ya. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, innalladzina kafaru. Orang-orang yang kufur dengan keesaan Allah, mengingkari terhadap risalah Rasulullah SAW, menghalangi orang ke jalan Allah, melakukan kesyirikan, menolak risalah Islam dan kemudian menzalimi manusia secara umum, lam yakunillahu liyaghfiralahum. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ngeri, Pak. Wala liyahdiyahum tariqa, Allah tidak akan membimbing mereka ke jalan yang benar.
Kapan ini terjadi? Ketika mereka tidak bertaubat. Karena itu tidak mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus, tetapi justru thariqa jahannam. Jalannya yang ditempuh atau yang mereka pahami adalah jalan neraka jahanam, yang akhirnya endingnya mereka adalah khalidina fiha abada waliyadu billah. Ini coba jenengan cermati, wa kana dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Mudah, Pak, mengembalikan. Makanya kemudian saya garis bawahi, ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah. Ketika kemudian orang itu bertaubat, selesai. Karena taubat itu menutup kesalahan masa lalu. Nah, jenengan cermati, ini kan mengisahkan Yahudi secara umum. Kemudian Allah menyeru kepada manusia semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Nah, di sini tidak lagi menggolongkan. Tidak ada golongan dalam konteks ini. Manusia semuanya, baik dari kalangan Arab, non-Arab, dari kalangan sebelumnya Yahudi ataupun Nasrani, qad ja'akumur rasulu bil haq. Telah datang kepada kalian Rasul dengan membawa kebenaran. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah al-haq. Dan al-haqnya ini mir rabbik. Dari Tuhan. Karena itu fala takunanna minal mumtarin. Tidak perlu ragu. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Gitu. Jadi ini seruan kepada semuanya bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Dan subhanallah, Pak, kita dulu kan tidak pernah berbicara tentang masalah pandemi. Gitu. Ternyata kalau kita cermati konsep Islam itu lebih dulu. Gitu. Ketika terjadi wabah di masa pemerintahan Khalifah Umar. Gitu. Kemudian Khalifah Umar meminta pendapat gimana? Apa pesan dari kalau Anda tidak di dalam, maka jangan keluar. Gitu. Kalau di luar, jangan ke dalam. Sudah. Ketika itu kan sahabat bertanya, apakah kamu takut mati? Ini kan begitu pertanyaan. Dan sekarang masyarakat kita begitu. Apakah kamu takut mati? Siapa yang menyatakan takut mati kepada Umar? Wong Umar itu adalah orang yang di medan perang berkali-kali perang bersama Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Umar? Firarun, kita lari minal majdum, dari wabah, itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dah. Akhirnya kemudian wabah itu, taun amwas wabi itu kan menjadi sebab gugurnya para syuhada senior. Banyak sahabat-sahabat yang senior, termasuk di dalamnya adalah sahabat-sahabat yang mubasyirina bil jannah. Tapi kemudian apa kata Amr bin As? Dia mendengar Rasul mengatakan kita harus berpencar. Yang kemudian bahasa kita sekarang dengan social distancing, jaga jarak, berpencar. Berarti tidak merombul gitu. Berpencar. Ini zaman dulu begitu. Ditunjukkan oleh Islam itu sudah memberikan. Jadi luar biasa, Pak. Cuman kita baru sadar tentang keagungan itu ketika terjadi musibah, ada masalah. Kita ternyata agama Islam luar biasa. Contoh sederhana, termasuk cara kita. Gitu. Harus supaya kemudian Allah menjaga kita. Kita berangkat dari rumah, itu kan sudah berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Saya mencermati hadis itu dan terus terang hadis itu saya pertama kali membaca detail lengkap dengan riwayat yang lain itu pada bulan Maret 2020 yang lalu. Jadi ketika kita berangkat dari rumah membaca itu, Allah menyatakan terjadi dialog dengan setan dengan jin itu.
pernyataan wukita, engkau dijaga. Wahudita, engkau selalu terbimbing. Itu penjelasan dari Rasulullah SAW. Artinya kita dijaga oleh Allah ketika berangkat doa. Tadi Pak, saya tadi malam kan posisi di mana? Pandaan, di daerah Sukorejo tadi malam. Sekitar jam 3 kurang seperempat saya berangkat. Di Rejoso itu kan ada rel gitu. Rel kereta api itu. Pemisah satu jalan dengan jalan lain itu kan ada apa itu? Pemisahnya kan nggih, kan tinggi itu. Lah kok penter itu naik durut itu. Lah ini tidur apa orang ini? Saya berhenti. Ya Allah, kemudian berhenti, dia turun melihat bannya itu nangkring. Jadi bodi mobil itu ini ban. Jadi tidak nyentuh aspal sama sekali. Loh itu gimana? Saya kemudian, oh ini barangkali nikmat Allah ketika kita berangkat itu berdoa. Ya Allah. Menyaksikan sendiri itu. Nyalip kita kan Pak. Seret banter. Mungkin tidak tahu. Enggak dari arah barat. Ya Allah ini barangkali. Makanya kemudian saya cermati. Oh ini mungkin makna Rasulullah SAW mengatakan. Hudita wa wukita. Kita dijaga. Dan ketika kita sampai di satu tempat kan kita suruh berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri makhluk, dari seluruh ciptaan Allah yang kejahatan ciptaan Allah. Termasuk terhindar dari virus dan sejenisnya. Nah, itu petunjuk yang harus menjadi amaliyah kita, termasuk kita selalu setiap pagi Allahumma afini fi badani. Itu bagian cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan itu menunjukkan kebenaran. Karena itu al-haqqu mir rabbik. Mir rabbikum. Fa'aminu, kata Allah, imani. Khairal lakum. Imannya kalian dengan risalah Rasulullah SAW itu kebaikan untuk kita. Sisi positif untuk kita. Sebaliknya, ini jenengan cermati, wa in takfuru, wahai manusia semuanya, jika ingkar, kalian ingkar, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya seluruh langit dan bumi ini milik Allah. Jadi kalau kita ingkar, itu semua milik Allah. Artinya, kapan saja Allah bisa menghabisi. Dan dengan cepat, Pak. Kan beberapa hari yang lalu Singapura kena banjir itu. Bandang. Cepat sekali. Kalau mau merusak itu gampang bagi Allah. Di sini Pak. Kemudian Allah tutup. Wa kanallahu aliman hakimah. Dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, siapa yang tetap mempertahankan jauhnya dari Allah, hakiman, tapi Allah maha bijak. Bijaknya Allah, salah satunya Allah tidak langsung menghukum manusia, memberikan tenggang waktu kepada manusia untuk berpikir, dan kemudian ketika Allah memberikan hukuman itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wahal jazaul ihsan ilal ihsan. Dan ketika kezaliman, maka sesuai dengan kezalimannya. Nggih, jadi ada berapa ayat hari ini? 4 ayat. Monggo, kalau nggih Pak Haji. Kalaupun pada waktu yang Rasulullah sudah sampai penunjukan masjid mengatur masalah. Nggih. Ngeten, Pak. Kalau di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan lockdown satu kampung istilahnya, satu wilayah itu di lockdown. Jadi umpamanya ini wilayah Syam, nggih, Syria saat ini. Syria itu kan luas, ada Damaskus, gitu, luas. Tapi ketika mereka yang terdampak penyakit di sini, itu mereka tidak boleh meninggalkan Syam. Khalifah Umar ke sana tidak boleh. Ini bahasa sekarang apa? Lockdown kan, nggih? Nggih. Tutup isolasi. Jadi yang di sini tidak keluar.
Kemudian setelah itu kalau terus berkumpul semakin membesar. Akhirnya kemudian perintah Amr bin As berpencar. Pencar itu sekitar mungkin antara 10 orang, 10 orang. Satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga. Nah, di sini mereka melaksanakan salat bersama mereka, sekelompok-kelompok ini. Begitu. Ah, kelompok ini yang kemudian tempat yang mereka gunakan namanya masjid. Karena itu yang besar dinamakan Masjid Al-Jami'. Ini tidak boleh digunakan sebagai sarana iktikaf. Ini tidak. Iktikafnya di Masjid Al-Jami' yang semuanya melaksanakan Jumat. Ah, di sini. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau semuanya prokes, prokes, maksud saya diserukan pakai masker, kemudian seperti di Masjid Haram Makki jaga jarak. Ini semua dilakukan, insya Allah enggak bisa tetap terjaga. Problem masyarakat kita itu, mengatakan orang yang ke masjid pakai masker itu takut mati. Wah, ada yang mengatakan begitu kan di awal-awal. Nggih. Ada yang mengatakan takut mati. Bukan. Tujuannya melindungi diri dan juga orang lain. La dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh juga membahayakan diri sendiri. Justru ketika sedang rame-ramenya itu, seperti yang lalu ketika terjadi puncak varian Delta, itu kan sudah banyak Pak tetangga kita. Masya Allah sih ya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Sorenya sudah sesak, kemudian diketahui tidak saturasinya itu rendah, kemudian tidak mendapatkan suplai oksigen, akhirnya 2-3 hari wafat. Hampir setiap hari Pak pengumuman masjid itu. Gitu, waduh, ngeri Pak. Ya, dalam kondisi itu problemnya masyarakat kita di situ, sehingga kemudian pemerintah mengambil kebijakan masjid ditutup, kemudian tetap seperti di Masjid Saudi itu sempat menutup masjid di awal itu ditutup. Yang boleh mengumandangkan azan hanya Mekah dan Madinah, dan ada orang yang mengumandangkan azan saja. Kemudian 1-2 orang di situ yang sholat takmir saja. Yang kemudian mereka tidak boleh berinteraksi. Di Saudi itu kalau keluar rumah setelah jam 7 malam, denda. Dendanya berapa? 5.000 real, Pak. 5.000 real sekitar 20 juta. Tidak peduli siapapun keluar malam di atas jam 7, tangkap 20 juta. Dalam? Iya. Akhirnya apa? Sekarang itu sudah semua buka. Umroh sudah mulai dibuka. Negara kita aja belum dapat izin. Ya, negara kita, jamaah kita. Jadi kemarin itu sudah berjalan Masjidil Haram Makki Madani, masjid-masjid, bahkan mahasiswa Indonesia yang sekarang masih di tanah air itu sudah mendapatkan visa untuk kembali ke Saudi, tapi syaratnya PCR, swab dan PCR-nya di klinik yang ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi, kedutaan. Kemudian mereka pesawatnya pun ditentukan, transit dulu nanti di Yordan. Mereka transit baru kemudian di Jeddah, baru boleh ke Madinah. Itu seperti itu. Tapi akhirnya aman. Madinah itu menurut WHO daerah yang paling aman, begitu. Jadi begitu nggih? Monggo, nggih Ibu. Nggih. Ya. Nggih. Gimana Ibu? Ya. Nggih. Nggih. Nggih.
Ya. Jadi pertama Ibu sekalian, yang harus diperhatikan oleh mereka yang al-musallin, mereka yang menunaikan salat, satu, itmamul wudu. Wudunya itu harus benar, sempurna. Memastikan jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Gitu. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi mereka berwudu tapi ada anggota wudu yang tidak terbasuh. Nah, kalau sudah anggota wudunya tidak terbasuh, otomatis wailul lil musallin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam ayat wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, terus yang kedua yuraun. Gitu. Sahun ini penjelasan dari Utsaimin rahimahullah itu pertama sahwil auqat. Lalai dari sisi waktu. Dalam bahasa kita nunda-nunda waktu sampai kemudian waktunya mepet. Bahkan ada yang sampai guyonan itu usolli salatal maghribi wal isya'i was subhi borongan gitu kan. Artinya salatnya itu mepet semua gitu. Kalau sudah mepet tidak akan tumak ninah. Tidak akan tumak ninah. Karena itu seruan Rasulullah SAW adalah salat di awal waktu. Kecuali isya itu pun kalau kita tidak tidur. Itu sampai di pertengahan malam begitu. Yang kedua, sahur ini bukan hanya waktunya. Sahur terhadap al-azkar. Doa-doa atau ayat-ayat yang kita baca. Kita baca Quran, tapi pikirannya kita kemana-mana. Gitu. Ya kita baca. Qul huwallahu ahad. Ingat yang kita baca. Tapi kita berpikirnya itu ke sana kemari. Nah, ini sahun terhadap azkar. Kemudian sahun terhadap arkan, rukun-rukun salat. Tumak nina dan lain sebagainya. Yuraun ketika salat sendiri cepat, gitu. Giliran jadi imam berpanjang-panjang dan berkhusyuk-khusyuk, ngaten. Tapi giliran salat sendiri, wes, ngaten. Ya, makanya justru sebaliknya seruan Rasulullah SAW, orang yang itu adalah orang yang mendapatkan naungan itu adalah ketika dia salat atau ketika dia berdoa, fafadhat ainau khalian, begitu. Di sini. Karena itu ya menyia-nyiakan salat itu termasuk ini tadi. Waktunya menunda-nunda, terus azkar yang dia baca. Jadi dia baca tetapi tidak menghadirkan, tidak meresapi. Coba jenengan, Mbak. Mari kita coba cermati. Ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Coba kita ada. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memuji. Itu akan mengantarkan kita Rabbana walakal hamdu. Gitu. Rabbana kita nyambung begitu. Tapi ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nggih, ya itu. Tidak jadi menghayati, mentaamuli, mencermati setiap bacaan. Nggih. Lah, inilah yang mulai harus berapa tahun Pak kita sholat. Ya harus mulai belajar. Barangkali itu untuk detailnya insya Allah kita tingkatan-tingkatannya kita ambilkan penjelasan pekan depan, nggih. Nggih, sami-sami karena waktu sudah mendekati jam 6. Ada di antara Bapak Ibu yang punya amanah beraktivitas di pagi hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini tercatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Kehadiran kita dalam majelis ilmu sebagaimana sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya insya Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah menjadikan apa yang Allah titipkan kepada kita, baik itu harta ataupun anak, menjadi wasilah kebaikan untuk anak-anak kita dan harta kita menjadi harta yang berkah.
Dan mudah-mudahan sebagai pengantar kita semua untuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.